I'm Stefania Tashakewa from 2A Midwifery class, and I'm a member of English Club. Okay, I will explain the material talking about vocation. Basic information about vocation. Jadi di sini ada beberapa informasi dasar mengenai vokasi yang ingin kita tuju. Begin your answer by saying where you went, who with, and how long for. Jadi, ketika kita ingin berbicara tentang vocation, kita harus memulai dengan jawaban mengatakan kemana kita akan pergi, dengan siapa, dan untuk berapa lama kita pergi. Jadi, selang waktunya itu ada berapa lama gitu. Okay, for example, I went to the countryside with my family for a couple of weeks. Saya pergi ke pedesaan bersama keluarga saya selama beberapa minggu. Jadi di situ udah kelihatan jelas kemana kita akan perginya. I went to the countryside. Itu adalah saya pergi ke pedesaan. Nah, itu udah kelihatan kan tempat yang ingin ditujunya apa. Kemudian, kemana Anda perginya itu udah jelas berarti. Lalu dengan siapanya, itu di situ dibuat with my family, berarti dengan keluarganya. Kemudian, berapa lama perginya itu, di situ kelihatan for a couple of weeks, selama beberapa minggu, kan? Jadi seperti itu informasi-informasi dasarnya mengenai vacation. Oke, kita masuk contoh kedua. I went to Thailand with a group of friends for 10 days. Jadi, aku ingin pergi ke Thailand dengan sekelompok teman selama 10 hari. Nah, itu juga udah kelihatan jelas banget ya. Tempat ditujunya dia pengen pergi ke Thailand dengan sekelompok temannya itu dengan siapa dia perginya. Kemudian waktunya itu selama 10 hari. Oke, biar lebih jelas lagi, kita masuk ke contoh ketiga. My girlfriend and I went to Rome for a long weekend. Pacar saya dan saya pergi ke Roma untuk akhir pekan yang panjang. Jadi maksud dari a long weekend ini, mungkin dia perginya selama 3 atau 4 hari. Mungkin mungkin hari libur ya, dari Jumat sampai Senin atau Sabtu sampai Senin, seperti itu. Okay, next slide. How to describe what you did on vacation. Jadi kita harus menjelaskan, menceritakan apa aja yang kita lakuin selama liburan. What do you like doing on holiday? Do you prefer a more active holiday, maybe with lots of adventure sport and activities, or would you rather do something more cultural, or maybe you just like relaxing on the beach? Whatever you prefer, it's good if you can say something about how you spend your time on holiday. Jadi maksudnya itu, kita itu harus ngejelasin apa sih yang kita suka saat kita sedang liburan. Apakah lebih suka tentang liburan yang aktif, atau dengan banyak yang olahraga, atau aktivitas-aktivitas seperti berpetualangan, atau juga lebih suka melakukan sesuatu yang mengarah ke budaya, misalnya seperti nari, melukis, atau apapun itu. Atau juga bisa lebih suka hanya sekedar bersantai di pantai. Intinya, apapun yang kamu suka, ada baiknya jika kamu dapat mengatakan sesuatu tentang bagaimana kamu ingin menghabiskan waktu liburan kamu. Jadi kita jelaskan sejelas-jelas mungkin bagaimana cara kita menghabiskan liburan itu. Contohnya, I went to the countryside with my family for a couple of weeks. Mostly, we went hiking in the hills and mountains nearby. We all just hang out in the village,
playing card and eating. Nah, di sini dia itu ngejelasin bagaimana cara dia menghabiskan waktu liburannya di desa. Saya pergi ke pedesaan bersama keluarga saya selama beberapa minggu. Kebanyakan kami pergi hiking di perbukitan dan pegunungan di sekitarnya. Dan kami juga nongkrong di desa, main kartu dan makan. Jadi dia tuh ngejelasinnya ngapain aja. Dia bilang dia pergi hiking ke perbukitan pegunungan, dia nongkrong, dia main kartu, makan. Jadi udah kelihatan jelas ya bagaimana cara dia menghabiskan liburannya. Mungkin if you hang out, you spend time without having any particular goal. If you say we just hang out in the village, you mean that you spend time there in a relaxed way. Kalau berbicara tentang nongkrong, itu menghabiskan waktu tanpa memiliki tujuan tertentu. Jika hanya nongkrong di desa, itu maksudnya hanya menghabiskan waktu di sana dengan relaxing, maksudnya dengan bersantai gitu. Okay, next slide. Sightseeing means visiting the famous place in a city. You can go sightseeing or do sightseeing. For example, if you go sightseeing in Paris, you probably visit the Eiffel Tower, the Louvre, Notre Dame, and so on. Oke, jadi tamasya itu artinya mengunjungi tempat-tempat terkenal di kota. Bisa pergi jalan-jalan. Contohnya itu jika pergi jalan-jalan di Paris, mungkin kamu akan mengunjungi Menara Eiffel, Louvre, Notre Dame, dan sebagainya. Itu jelas ya mengenai cara mendeskripsikan, menjelaskan, menyampaikan tentang bagaimana cara menghabiskan waktu saat kita pergi liburan. Oke, next slide. Nah, ini jadi ada contoh lagi ya. I went to the countryside with my family for a couple of weeks. We stayed in a very picturesque, sleepy village surrounded by some dramatic mountain scenery. Jadi saya pergi ke pedesaan bersama keluarga saya selama beberapa minggu. Kami tinggal di desa yang sangat indah dan sepi, yang dikelilingi oleh pemandangan pegunungan yang dramatis. Nah, di sini ada kata dramatic scenery. What do you think dramatic scenery means? Jadi apa sih arti pemandangan yang dramatis itu? Nah, oke. It means the mountains very very impressive and beautiful. Jadi itu maksudnya itu di situ dia pegunungan itu sangat mengesankan dan indah. Picturesque is another way to say beautiful. If something is picturesque, it's beautiful like a painting. You can use picturesque to talk about scenery and place. Jadi indah itu adalah cara lain untuk mengatakan cantik. Jika ada sesuatu yang indah, itu seperti indahnya sebuah lukisan, Anda dapat menggunakan kata gambar indah untuk membicarakan pemandangan dan tempat. Kemudian, sleepy means that the village is very quiet and peaceful. Jadi di situ kan ada kata sleepy kan tadi mana ya? Sleepy village surrounded by some dramatic mountain scenery. Kan ada sleepy village kan. Maksudnya itu di situ ngantuknya itu artinya desa itu sangat sunyi dan damai. Okay, finish. So that's all about vocation material. If there is an error word, I'm sorry and thank you. See you.